Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahul Azim. Terima kasih, Mbak. Baik, kita lanjut ke susunan acara selanjutnya adalah Ketua KKN Tematik periode 13, kelompok 62 yang akan disampaikan oleh Lazimatul Naim. Tempat dan waktu saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DPL kelompok 62 Bapak Sugiyarto. Yang saya hormati pemateri pada siang hari ini Bapak Rofat Yosa SAG. Dan yang saya hormati teman-teman KKN kelompok 62. Dan yang saya hormati seluruh peserta webinar KKN kelompok 62 yang bertemakan dampak pernikahan di usia dini. Sholat puja-puji syukur mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh barokah ini. Di sini saya sebagai Ketua KKN kelompok 62 mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Rofat Yosa selaku pemateri pada siang hari ini dan seluruh peserta webinar KKN kelompok 62 pada siang hari ini. Dan saya juga meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 62 mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di webinar pada siang hari ini.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin peserta webinar yang saya hormati, langsung saja kita masuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi. Setelah penyampaian materi nanti akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Tak kenal maka tak sayang teman-teman, izinkan saya menyampaikan CV singkat beliau. Beliau adalah Muhammad Rofat Yusma. Beliau seorang sarjana agama di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada tahun 2018, beliau Ketua Bidang Kajian Dakwah Islam, seorang pimpinan Ikatan Pelajar Suci, dan juga pada tahun 2020 sampai sekarang beliau menjadi penasehat umum pimpinan Rating Ikatan Pelajaran Suci di Gresik. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Ikhwani muslimin, hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, memulai pertemuan pada siang hari ini, marilah kita mentadabburi satu ayat Allah dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat ke-21. Allah mengawali ayat ini dengan kalimat ayat. Wa min ayatihi. Kalau Allah memulai suatu ayat dengan kalimat ayat, berarti Allah ingin menunjukkan suatu kebesaran, Allah ingin menunjukkan suatu kekuasaan yang tidak ada bandingannya. Di mana pada ayat ini khususnya surah Ar-Rum ayat 21 Allah menerangkan bahwasanya an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan dari jenis kalian sendiri itu pasangan. Dan tujuan Allah menciptakan kita berpasang-pasangan ini di lanjutan ayat tersebut wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, supaya dia menjadikan antara kami itu ada rasa kasih sayang, ada rasa cenderung saling memperhatikan. Tujuannya Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan agar mereka saling mengasihi satu sama lain, agar mereka saling memberi perhatian satu sama lain. Kemudian di dalam surat Asy-Syura ayat ke-11 Allah menerangkan bahwasanya tujuan dari Allah menciptakan manusia, bahkan Allah di dalam surat Asy-Syura ini lebih jelas lagi, hewan pun Allah mengatakan Allah ciptakan berpasang-pasangan. Allah katakan di dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja. Kata Allah, Dia menjadikan kamu pasang-pasangan dari jenis kamu sendiri dan juga hewan berpasang-pasangan. Tujuannya apa? Ya suraukum fih. Maka berkembang biaklah kamu dengan cara itu. Maka jadikanlah apa yang telah Allah tentukan untuk kamu itu cara supaya kamu dapat memperbanyak keturunan nanti, menjadi khalifah di muka bumi ini. Karena tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin, baik bagi dirinya sendiri atau bagi orang banyak. Dan Allah menerangkan itu secara detail di dalam Al-Quran. Manusia, jin diciptakan oleh Allah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah, dan yang kedua menjadi khalifah pemimpin di muka bumi ini. Bukan untuk tujuan lain. Bekerja ataupun selain itu hanya mengisi waktu luang menunggu waktu sholat. Selain itu Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-72, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqul
Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Allah menerangkan bahwasanya kita diharamkan untuk mendekati zina dikarenakan zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan jalan yang tersesat. Nah, bagaimana cara agar tidak terjerumus dalam zina ini? Dengan cara menikah. Di dalam surat An-Nur ayat ke-32 Allah mengatakan wa anqihul ayyama minkum wa salihan min ibadikum wa ima'ikum iyakunu fuqara ayunihumullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Kata Allah, dan nikahlah orang-orang yang masih membutuhkan di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki dan perempuan. Kata Allah, iyakunu fuqara ayunihumullahu min fadlihi. Jika mereka orang yang enggak mampu, jika mereka orang bukan dari kalangan orang-orang berada, kata Allah, min fadli, aku jamin, kata Allah, rezekinya, jamin semuanya, kata Allah, nggak usah khawatir. Sebenarnya yang jadi problem di tengah-tengah masyarakat kita ini, banyak orang dinikahkan di usia yang sangat muda itu karena faktor ekonomi keluarga. Jadi merasa bahwa kalau punya anak wanita tidak segera menikah itu beban dalam keluarga. Padahal ini salah, sama sekali bukan beban. Justru anak wanita itu dalam satu keluarga dimuliakan. Bahkan zaman Nabi SAW belum menentang keras budaya kaum kafir itu, ketika itu belum datang perintah untuk dakwah, belum datang Nabi untuk berdakwah di Mekah. Sebelum itu mereka membudayakan untuk membunuh anak wanita kecil-kecil itu, dibunuh semua di sana. Ada yang dipenggal kepalanya, ada yang dikubur. Kemudian Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah ke tengah-tengah masyarakat Mekah untuk menghapuskan budaya-budaya itu, menggantikannya dengan budaya yang lebih baik, yaitu menghormati wanita, memuliakan wanita. Karena Nabi SAW sendiri mengatakan bahwa ketika seseorang itu di dunia ini pernah menyakiti hati ibunya, maka dia sudah kehilangan satu kunci surga. Itu karena sangat utamanya seorang wanita. Makanya salah jika ada persepsi pendapat bahwa wanita itu merupakan beban dalam keluarga, atau wanita itu cuma istilahnya merepotkan dan sebagainya. Ini satu pernyataan orang-orang yang bodoh, yang belum mengerti ilmu agama. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang seperti ini. Sebelum masuk ke tema inti, saya ingin menjelaskan sebenarnya nikah itu apa. Kita sering mendengar pernikahan, kita sering mendengar istilah nikah. Nikah dalam segi bahasa adalah mengumpulkan. Menurut pendapat para ulama fuqaha, secara umum menikah itu, atau kata-kata nikah itu maknanya adalah menghimpun. Selain itu, menurut tafsir yang lebih bebas lagi, tafsir yang lebih luas lagi, menikah adalah akad yang kuat atau mistaqan dan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Jadi hukum menikah ini kalau dipandang dari dua sudut pandang, perbedaan ulama, ada yang mengatakan itu hukumnya wajib. Seperti beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan menikah itu wajib. Dan beberapa ulama-ulama salafus saleh terdahulu mengatakan bahwa nikah itu wajib. Sebagian lain mengatakan bahwa menikah itu hukumnya sunnah. Kalau yang sunnah, dalilnya berasal dari hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati faman laisa minni. Kalau engkau tidak mengerti sunnahku, maka engkau bukan tergolong umat kata Nabi SAW. Ini yang mendasari bahwa hukum nikah adalah sunnah. Tapi di sisi lain banyak ulama yang mengatakan bahwa hukum menikah itu wajib dalam kurung bagi yang mampu. Mampu apa? Secara fisik, secara mental, secara psikologi, secara finansial mereka mampu. Kalau tidak mampu, maka kata Nabi SAW dalam hadis lain, beliau menyebutkan, saya himpun dari kitab Al-Wajiz, bab nikah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwasanya Nabi SAW memanggil para pemuda untuk menyuruh mereka menikah kalau mampu. Dan kalau mereka tidak mampu untuk menikah, kata Nabi fassaum, maka berpuasalah. Salah satu tujuan pernikahan sebenarnya itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang utama adalah beribadah mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau menikah tidak didasari dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, yang diharapkan hanya memuaskan nafsu duniawinya saja,
Yang ada dia hanya mendapatkan kenikmatan sesaat di dunia, tapi selanjutnya tidak dapat bertahan. Dia akan hanya mendapatkan sebuah nikmat yang sesaat saja, tapi selanjutnya tidak ada bertahan di dalam. Yang dia dapat di rumah tangganya banyak masalah, banyak problem yang bahkan itu nanti bisa menghancurkan rumah tangganya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ujian pertama menikah jelas itu beribadah mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membentengi diri, membatasi diri dari perilaku-perilaku maksiat, dari perilaku-perilaku zina yang sampai hari ini masih banyak masyarakat kita yang menganggap itu hal yang remeh. Masyarakat kita banyak yang menganggap pacaran itu biasa, padahal jelas di surat Al-Isra ayat 32 saya bacakan tadi. Wala taqrabuz zina, ojo cedek-cedek kalau zina. Jangan didekati zina. Mendekat pun tidak boleh. Innahu kana fahisya. Fahisya dalam bahasa Arab artinya luasnya itu menjijikkan, hal yang jorok. Wa sa'as-sabila dan sesuatu yang sesat. Tapi banyak anak-anak zaman sekarang, pemuda-pemuda zaman sekarang itu nggak memedulikan ayat ini, nggak memedulikan bahwa keharaman tentang zina itu mereka nggak peduli. Lolos saya pokoknya. Ini bahaya. Kalau mereka tidak dibekali dengan ilmu agama, tidak diperintah untuk sering-sering hadir di majelis ilmu, maka mereka kan selama-lamanya mengikuti langkah-langkah syaitan. Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Allah secara menyeluruh. Secara kafah, secara sempurna. Jangan setengah-setengah. Wala khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Syaitan itu musuh yang paling terang, paling jelas. Dan selama-lamanya sampai nanti ila yaumil qiyamah. Dan ketika orang membiasakan dirinya untuk bermaksiat kepada Allah, jelas tidak mendapatkan kenikmatan ibadah, tidak ada. Dia hanya menganggap ibadah itu sebagai salah satu kewajiban. Untuk gugur kewajiban, tapi tidak menikmati. Tidak mendapatkan kepuasan batin dengan beribadah. Kan mudah membiasakan maksiat. Makanya Nabi memerintahkan kalau nggak mampu menikah berpuasa. Kalau antum nggak mampu untuk menikah maka berpuasa. Karena puasa menahan diri. Kita lihat sekarang fenomena seperti itu sudah biasa. Bahkan auzubillah sampai ada yang istilahnya menikahnya itu dipercepat karena sudah yang wanita sudah punya anak atau lain sebagainya. Ini faktor-faktor karena membiasakan zina. Bahkan naudzubillah banyak orang tua yang membiarkan anaknya melakukan itu. Anaknya bawa pacar sana sini dipersilahkan. Datang ke rumah bawa pacarnya dipersilahkan. Bahkan diajak kemana-mana. Gandengan tangan dilihat biasa saja. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik ditusuk dengan besi panas. Maaf dari bagian dubur sampai ujung kepala. Lebih baik ditusuk orang panas dan neraka daripada menyentuh tangannya bukan mahram. Tapi ini hari ini ayat itu menjadi hal yang biasa. Jadi perilaku yang sudah kita lihat umum di masyarakat itu. Bahkan lebih parah lagi orang tuanya mendukung. Orang tua yang mendukung anaknya pacaran. Orang tua yang mendukung anaknya berzina. Berarti mereka secara langsung mengantarkan anaknya masuk dalam neraka Allah. Secara langsung mereka mengantar anaknya ke dalam neraka. Kenapa? Orang yang melakukan hal seperti itu mendustakan ayat Allah. Al-Maidah ayat 10 Allah mengatakan, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika hum ashabul jahim." Dan orang-orang kafir itu dan yang mendustakan agama Allah, dalam arti di sini mendustakan agama Allah, ketika datang perintah kepadanya, dia nggak mau mengikuti perintah itu. Dia malah memilih mengikuti langkah-langkah syaitan dan mengabaikan larang-larangan Allah. Secara tidak langsung dia mendustakan ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika hum ashabul jahim. Mereka itu adalah penghuni neraka jahim pada Allah. Ancamannya gak main-main. Luar biasa ancaman. Tapi hari ini itu menjadi hal yang biasa. Benar kata sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan datang suatu zaman nanti di mana kemaksiatan itu menjadi hal yang lumrah, menjadi hal yang biasa. Dan orang-orang yang menuntut ilmu agama dinilai menjadi orang yang sok alim, sok sufi. Padahal orang-orang yang menuntut agama di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang akan mendapat naungan di hari akhir nanti. Ketika tidak ada naungan yang lebih agung selain naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya ajak hadirin sekalian dirahmati oleh Allah merenung. Apakah kita pernah melakukan itu? Kalau pernah melakukan itu, mari bertobat. Tinggalkan hal-hal seperti itu. Kalaupun tidak pernah melakukan itu, bersyukur kepada Allah, selalu meminta kepada Allah untuk dijaga, dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang berbau maksiat, berbau zina. Dan jika kita melihat orang-orang di sekeliling kita, teman-teman terdekat kita, sahabat-sahabat kita masih melakukan perbuatan maksiat, kita sebagai orang yang terdekat dengan mereka, kita bilang, kita kasih tahu, kasihan mereka. Kasihan mereka. Yang mendapatkan dosa enggak hanya dirinya sendiri, orang tuanya dapat dosa.
Bahkan kalau orang tua yang sudah meninggal dunia di alam kubur disiksa sama malaikat, disiksa lebih keras. Ada satu riwayat dalam kitab karangan Syekh Ahmad bin Abdullah, beliau menceritakan ada seorang yang disiksa malaikat itu setiap hari siksanya bertambah keras, Kemudian mayit ini mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa siksamu semakin hari semakin keras? Padahal dosa yang saya lakukan itu tidak seberapa. Apa kata malaikat? Sungguh, anakmu di dunia senantiasa melakukan kemaksiatan, maka terimalah balasan. Apa kata si mayit? Ya Allah, seandainya engkau tidak menghadiahkan dia menjadi anak keturunanku, ya Allah, maka aku akan lebih bahagia. Di sisi lain ketika ada seorang anak yang saleh sering mendoakan orang tuanya, senantiasa selesai ba'da sholat mendoakan meminta memohon ampun kepada orang tuanya, terlebih orang tuanya sudah meninggal dunia, maka malaikat yang memukuli, malaikat yang menyiksa dalam kubur berhenti menyiksa orang tua tersebut. Kemudian si mayit ini mengatakan, wahai malaikat, kenapa kau berhenti menyiksa aku? Kata malaikat, sungguh anakmu telah memintakan ampunan untukmu, maka aku tidak akan berani memukulmu. Subhanallah. Ini yang akan dicari nanti kita. Ini yang akan menjadi bekal kita. Karena ketika seseorang meninggal dunia, hanya 3 yang awet. Hanya 3 yang akan terus mengalir. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan anak yang saleh. Awalan saleh. Kalau kita nggak bisa mendapatkan 3-tiganya, bawa bekal apa lagi? Nggak ada satupun kita bawa. HP nggak kita bawa. Baju nggak kita bawa. Cuma kain kafan, nggak ada sapunya, nggak ada apa-apa. Kalau ingin punya keturunan atau ingin nanti ke depannya kita didekati dengan orang saleh, jadikan dirimu sendiri orang yang saleh. Maka saya berpesan kepada diri saya dan para hadirin sekalian, marilah kita senantiasa berusaha menjadi orang yang baik. Jangan bosan-bosan menasihatkan orang yang masih lalai dalam kemaksiatan. Ajak mereka, rangkul mereka, nasihati mereka. Jangan bosan-bosan memberikan nasihat kepada mereka. Kemudian tujuan menikah yang ketiga adalah memperoleh keturunan. Tujuan menikah memperoleh keturunan di sini dijelaskan tadi di dalam surat Asy-Syura ayat ke-11. Allah mengatakan menciptakan manusia berpasang-pasangan, hewan pun berpasang-pasangan dengan tujuan supaya mereka berkembang biak. Lazra'ukum fih, berkembang biaklah. Dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala tadi, kita diperintahkan untuk memperbanyak umat. Tapi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis mengatakan, aku suka nanti kalau umatku di yaumil akhir itu banyak jumlahnya. Maka menikahlah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hukum ini, dari pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dapat dipahami bahwasanya salah satu tujuan menikah adalah mendapatkan keturunan. Dan bagaimana untuk mendapatkan keturunan yang saleh? Jadikan diri Anda seorang yang saleh. Kalau diri Anda belum menjadi orang yang saleh, belum menjadi ahlul Quran, belum menjadi orang-orang yang gemar bersedekah, belum menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat baik sama sesama, jangan mengharapkan keturunan Anda menjadi orang yang saleh. Jangan mengharapkan keturunan Anda nanti menjadi orang-orang yang pintar, terpelajar, yang saleh, ahlul Quran. Jangan berharap kalau diri Anda belum menjadi orang yang saleh. Maka persiapkan dulu dia. Kalau yang sudah menikah, yang punya keturunan, ditambah ibadahnya, dikurangi yang lain tidak bermanfaat. Dekatkan diri Anda kepada Allah agar anak Anda nanti keturunan Anda nanti menjadi anak-anak yang saleh, menjadi anak yang bermanfaat. Ila fitniya ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat nanti mereka akan membawa manfaat untuk Anda. Kemudian menikah memiliki beberapa syarat. Syarat yang paling gampang adalah harus adanya 2 orang saksi. Mempelai laki-laki, wanita, dan ada saksi. Kemudian yang ketiga, adanya wali. Wali ini dari pihak wanita. Biasanya dari ayah kandungnya, kalau nggak ada ayah kandungnya bisa dari saudara ayah kandungnya, kakaknya atau adiknya. Kalau saudara dari ayahnya tidak ada saudara, maka adiknya dia bisa atau kakaknya bisa. Kalau nggak ada baru menggunakan wali hakim. Ini syarat pernikahan. Dan fenomena di tengah masyarakat kita saat ini itu subhanallah, banyak orang-orang yang takut menikah karena biayanya mahal. Karena takut nanti itu acaranya itu harus seperti ini, harus seperti itu, mewah, menyedihkan dan sebagainya. Padahal kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, nggak ada yang namanya menikah harus mewah-mewah, tidak dianjurkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cukup menikah itu kabar tetangga sekelilingmu saja. Orang-orang terdekat kabari datang ke rumah, sederhana saja, nggak terlalu mewah. Itu yang membuat mewah adalah budaya kita sendiri, kebiasaan kita sendiri.
Kalau ditarik garis dalam agama Islam tidak ada. Andai kata antum tidak pakai resepsi pun tetap sah pernikahan tersebut. Atau resepsinya diundur. Anak punya teman 1 tahun umurnya di bawah anak, menikah dia. Belum resepsi, akan menikah, tanya sama saya, Tat, bagaimana kalau nanti aku baru resepsi, ya apa? Oleh resepsi ini ditunda 5 bulan, 6 bulan, loh silakan, fadhol. Yang penting antum sudah akad, sudah sah, semuanya memenuhi syarat, maka insya Allah nggak akan jadi masalah. Masalah itu kan resepsi hanya sebuah istilahnya pesta, perayaannya. Tidak diwajibkan. Yang diwajibkan atau syarat wajibnya adalah adanya saksi, adanya wali, adanya mempelai laki-laki dan mempelai wanita, mahar dan penghulu. Sudah itu syaratnya. Semua terpenuhi, sudah sah. Kadang-kadang kita sendiri yang membuat itu begitu berat. Itu budaya di masyarakat kita banyak seperti itu. Jadi para pemuda itu ditakut-takuti seakan-akan menikah itu nanti kayak gini mahal dan lain sebagainya, padahal enggak. Pasti tidak begitu. Itu hanya sebuah budaya yang sudah menjamur di tengah masyarakat kita yang harus meramaikan dengan demikian rupa, undang penyanyi dangdut, undang Roma Irama atau itu budaya kita sendiri. Undang grup hadro. Ini sebenarnya kalau dalam syariat antum sudah akan nikah sudah selesai. Sudah sah. Nah, akad sendiri itu apa? Akad itu dari asal kata al-aqdu, yang artinya perjanjian. Jadi ketika seseorang itu melakukan akad nikah berarti dia berjanji. Janji kepada siapa? Berjanji kepada Allah, berjanji kepada wali selaku orang tua dari mempelai wanita bahwa dia sanggup menerima si wanita ini dalam keadaan apapun. Ketika dia sudah mengucapkan qabiltu nikah atau mengucapkan saya terima nikahnya, maka kewajiban dari si orang tua tadi, ayahnya mempelai wanita ini berpindah kepada sang suami. Berarti dia sanggup menerima apapun keadaan istrinya. Dia mampu memberikan istrinya nafkah lahir dan batin. Dia mampu mendidik istrinya. Dia mampu mengarahkan istrinya ke jalan benar. Itu sudah harusnya dia. Lepas orang tuanya. Nabi SAW pernah mengatakan, unzuri aina antilah, lihat bagaimana sikap seorang istri itu kepada suaminya. Unzuri aina antilah, bagaimana sikap seorang istri kepada suaminya. Kenapa? Innama huwa jannatuki au nar. Karena dia itu adalah surgamu dan neraka. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan seperti ini? Karena pada dasarnya suami itu adalah nahkoda. Dia membawa sebuah kapal besar yang dinamakan dengan keluarga. Nah, di dalam kapal ini banyak muatannya. Tergantung. Nahkodanya ini nyetirnya kemana? Kalau dia membawa ke surga, masuk surga semuanya. Kalau dia mengarahkan ke neraka, waliyadzubillah, masuk di nerakanya Allah. Dan ini menjadi tugas berat seorang pemimpin, seorang suami. Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Menurut para ahli tafsir, ayat ini diperuntukkan untuk kaum laki-laki, khususnya untuk kaum laki-laki. Kenapa? Karena kaum laki-laki tidak pemimpin. Jadi kita itu harus menjaga, harus menaungi semua anggota kita untuk sampai berapa. Walaupun nanti ada 1-2 yang luput dari istilahnya pengawasan kita, mungkin mereka bermaksiat di luar pantauan kita, tapi itu sebenarnya yang terpenting kita sudah berusaha untuk menjaga mereka. Yang terpenting kita sudah berusaha semaksimal agar mereka tidak melakukan hal yang dilarang oleh syariat agama. Itu tugas seorang suami. Sangat berat tugas seorang suami. Jadi ketika sudah mengucapkan akad, semua yang menjadi tugas seorang ayah kepada anak perempuannya dipindahkan menjadi tugas seorang suami. Dan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti ketika sudah kiamat. Ketika di padang mahsyar nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Engkau kemanakan anak dan istri? Engkau didik apa anak dan istri? Kalau engkau didik dengan agama, engkau bekali mereka dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, engkau berikan mereka pendidikan yang sesuai, maka masuklah dalam surga. Tapi ketika engkau tidak memberikan mereka ilmu agama, engkau tidak mengarahkan mereka dalam pengajaran agama, maka tanggung jawabnya akan Allah balas dalam neraka. Akan Allah masukkan ke dalam neraka. Allah akan masukkan dia disiksa di dalam nerakanya Allah. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi. Tanggung jawab seorang laki-laki sangat besar. Jadi sebelum menikah harus mempersiapkan
bagaimana kesiapan seorang suami, terutama untuk kita kaum laki-laki nanti ketika menikah. Siap gak menjadi pendidik, siap gak menjadi seorang yang artinya guru untuk keluarga kita sendiri atau pembimbing bagi masyarakat kita nanti. Ini harus kita pikirkan. Jangan sampai kita terlena ketika kita sudah menikah kemudian lepas tanggung jawab. Hanya bekerja. Nabi mengumpamakan orang yang pagi hari bangun pagi bekerja, kemudian sorenya dia pulang tidur, kata Nabi seperti keledai. Ya tidak dapat manfaat apa. Nanti ketika yaumil akhir dia dibangkitkan oleh Allah, ditaruh dalam padang mahsyar dalam rupa yang paling. Ada riwayat lain mengatakan ketika di alam kubur disiksa dia, dibaringkan dia di atas batu yang besar, kepala dengan sampai hancur. Karena apa? Dia punya pikiran, dia punya tapi tidak digunakan untuk menuntut dan nanti mengarungi bahtera rumah tangga, jangan sampai melalaikan kewajiban untuk mendidik anak. Walaupun waktunya cuma sedikit, karena sebagian waktu kita digunakan untuk bekerja dan lain sebagainya, tapi prioritaskan 1 jam, 2 jam, atau 30 menit setiap hari di rumah untuk memberikan nasihat kepada anak. Nanti ketika sudah menikah. Itu tujuan artian dan tujuan dari menikah. Kemudian saya masuk ke tentang menikah di usia dini. Saya melihat dari 2 sudut pandang, dari sudut pandang agama dan dari sudut pandang kedokteran. Pertama saya akan memulai dari sudut pandang agama dulu. Menurut syariat Islam, tidak menentukan seberapa usia menikah. Harus usia sekian tahun. Yang penting dia sudah mampu, sudah baligh secara akal, secara lahir batin, maka menikah. Tapi ketika pernikahan itu nanti sekiranya membawa mudarat karena mempelainya ini terlalu muda dan belum siap, maka pernikahan itu menjadi haram. Karena tidak siap atau dipaksakan karena sesuatu hal, mungkin orang tuanya punya sebagainya, misalkan anak dengan seorang yang dimana padahal anaknya usianya sampai nikahin karena tidak menikah harus ridha lillahi ta'ala. Adapun menikah, Nabi menyuruh orang muda untuk menikahlah engkau di usia muda, untuk menikahlah engkau segera. Kalau engkau nggak bisa menikah maka berpuasa. Tujuannya Nabi menyuruh pemuda untuk menikah agar mereka mampu menjaga diri mereka dari maksiat. Kalau mereka tidak menikah biasanya ngawur-ngawuran, maksiat honor ini. Nah, tujuannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahai pemuda, kalau antum siap, lahir batin siap, finansial siap, menikah. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Jadi tidak ada batasan dalam agama harus usia laki-laki sekian enggak. Kalau sudah siap secara finansial, fisik, lahir batin siap, menikah. Ini sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah langsung. Tapi kalau kita nggak siap, maka perintahnya berpuasa. As-saum kata Nabi, berpuasalah. Kemudian Majelis Ulama Indonesia mempertimbangkan semua pandangan ulama tentang masalah pernikahan ini. Ada ulama yang mengharamkan tentang pernikahan dini ini. Salah seorangnya adalah Ibnu Hazm. Beliau mengatakan bahwa menikah di usia yang sangat muda atau menikah di bawah umur ya, kira-kira barusan balik itu masih termasuk di bawah umur menurut Ibnu Hazm, hukumnya haram. Jadi dia memperbolehkan menikah ketika sudah matang sekitar umur ya kurang lebih untuk wanita 16 tahun sampai 20 atau ke atas. Kalau untuk laki-laki ya kurang lebih sama lah. Tapi ulama-ulama lain tidak mempermasalahkan hal ini. Karena pada dasarnya menikah itu tidak ditentukan umurnya harus berapa. Enggak. Syariat Islam tidak menentukan harus sekian. Yang terpenting siap secara lahir batin, maka menikah. Kalau dari pendapat Syubrumah dan Abu Bakar Al-Assam bahwa pernikahan dini ini hukumnya terlarang. Sama dengan Ibnu Hazm. Beliau melarang pernikahan ini secara mutlak. Jadi bagi wanita-wanita itu yang belum menstruasi atau barusan menstruasi dalam hitungan yang sangat pendek ya kurang lebih ya baru satu kali atau 2 kali menstruasi, ini hukumnya haram, belum diperbolehkan menikah. Tapi menurut pendapat yang lain dalam kitab Fathul Bari dijelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan menikah dini karena beliau menikahi Siti Aisyah pada usia yang sangat muda.
Ini tidak perlu dicontoh. Nabi menikahi Siti Aisyah di usia sekitar 6 atau 7 tahun dengan tujuan agar nanti Siti Aisyah bisa menyampaikan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah sehari-hari yang biasanya tidak diketahui oleh sahabat. Seperti bagaimana cara Nabi mandi, bagaimana cara Nabi bersuci dan lain sebagainya yang hanya diketahui oleh orang terdekat Nabi atau istri-istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi menikah bukan karena nafsu, ada tujuannya. Banyak orang-orang yang tidak senang dengan agama Islam, anti-Islam, menuduh bahwa Islam itu agama pedofil. Sukanya sama anak-anak, menikahkan anak-anak dosa dini, padahal enggak. Tapi tidak begitu. Itu bukan syariatnya Nabi. Nabi ada tujuan terkhusus menikah. Nabi menggauli Siti Aisyah pada usianya ketika sudah balik. Satu riwayat. Jadi tidak semerta-merta setelah menikah langsung enggak. Karena Siti Aisyah waktu itu sangat kecil. Nabi menikah bukan itu. Nabi ingin ada yang menyampaikan risalah-risalahnya nanti setelah beliau meninggal. Terutama kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang tidak bisa diketahui oleh masyarakat umum, yang hanya diketahui oleh orang-orang dalam rumahnya. Itu semua termaktub dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Ada itu semua lengkap kebiasaan Nabi sehari-hari di rumah. Ini yang menjadikan dasar kebolehan beberapa ulama memperbolehkan pernikahan dini. Pernikahan di usia yang sangat muda diperbolehkan. Untuk pendapat dari Majelis Ulama Indonesia sendiri memutuskan bahwa dasarnya sepanjang telah terpenuhinya syarat dan hukum dan rukun-rukun nikah, maka pernikahan dini diperbolehkan. Selama syarat-syaratnya tadi saya sebutkan, tidak ada paksaan di usia yang cukup, maka diperbolehkan. Tapi pernikahan ini menjadi haram hukumnya jika pernikahan tersebut justru menimbulkan mudarat. Kemudian kedewasaan usia dan lain sebagainya belum terpenuhi, ini kan menjadi kalau ke depannya membawa mudarat, membawa keburukan, maka pernikahan ini hukumnya menjadi haram. Atau ada unsur paksaan di sana. Itu haram. Tapi kalau tidak ada unsur paksaan, memang maunya menikah di usia yang sangat belia, paling belia sekitar kurang lebih ya 17, 18 tahun atau 16 tahun boleh menikah, maka tafadhol, silakan. Tafadhol kalau mau menikah usia segitu. Dengan catatan tadi terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau tidak terpenuhi, maka lebih baik menunda sampai siap atau berpuasa untuk menahan diri dari nafsu-nafsu syaitan. Kemudian dari pandangan medis, dari segi medis, usia pernikahan yang layak itu untuk wanita adalah umur 21 tahun. Menurut penelitian medis. Untuk laki-laki di usia 25 tahun. Itu usia kelayakan menikah. Yang dimana disinyalir bahwa di usia tersebut seorang laki-laki dan perempuan sudah siap secara fisik, lahir dan batin, kemudian alat reproduksinya pun sudah siap bekerja dengan sempurna, maka dianjurkan untuk menikah di usia-usia tersebut. Tapi tidak harus mematok usia ini, karena ini kan istilahnya mengambil contoh dari beberapa orang saja, segelintir orang saja diambil contoh untuk diteliti, ternyata kesiapannya laki-laki di usia sekian, wanita di usia sekian, tapi tidak bisa disamakan. Ada laki-laki yang di usia 22 sudah mau menikah, sudah siap lahir batin, betul menikah. Ada laki-laki yang umurnya 28 tahun baru menikah, betul. Ada yang 40 tahun baru menikah, betul. Selama dia menikah, jangan sampai nggak menikah. Karena tadi nikah itu sunnahnya Nabi. Nabi mengatakan kalau nggak menikah, paman laisa minni, bukan umat loh. Nggak oleh syafaatin Nabi nggak menikah. Karena Nabi senang nanti pada yaumul akhir umatnya itu banyak. Di antara nabi-nabi yang lain yang paling banyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi memerintahkan menikah itu agar kita memperbanyak keturunan. Ben meneh iku boloe wakeh. Banyak orang nanti. Dan itu yang menjadi umatnya Rasulullah SAW dan membuktikan bahwa agama yang benar adalah Islam. Yang pengikutnya paling banyak adalah Islam. Nanti itu tujuannya maka diperintahkan menikah dan berkembang biak sesuai dengan Al-Quran dari surat Asy-Syura ayat 11. Tapi di balik pernikahan dini ini ada dampak yang akan istilahnya didapat oleh yang melakukannya ya, terutama pengantin wanitanya, terutama wanitanya. Di antara lain ketika menjelang masa-masa kehamilan, biasanya itu kesehatannya itu gampang banget bro. Kemudian dampak lainnya adalah darah tinggi, gampang tensinya naik. Karena apa? Di usia yang sangat muda biasanya organ reproduksinya belum 100% matang, belum 100% siap untuk melakukan reproduksi, tapi dipaksa untuk melakukan reproduksi. Maka yang jadi fisiknya jadi nggak kuat, lemah, mudah pingsan mungkin, mudah mual, atau yang lebih umum adalah emosian, senengane ngamuk, bojone ngegasan, sing lanang ya ngono pisan. Nah, saya kira rumah tangga ya omel-omelan dengan itu biasa.
Ya, tapi kita kalau menikah muda ya harus memahami ini. Jadi jangan heran kalau nanti istrinya moro-moro ngamuan ya jangan heran. Bojoku nesuan, ya iya lho bojoku meteng ya nesuan. Mbok rapi nom. Gak meteng ora biar rondo. Nah, ini kan gitu. Jadi ada resiko yang harus ditanggung. Gitu. Di antaranya itu ada lain juga anemia, gampang pusing malah nih, gampang istilahnya mengalami apa namanya? Biasanya kalau bersih gitu pusing langsung seperti vertigo lah, gampang kepalanya gampang sakit. Ini karena ada faktor tadi, di antaranya karena darah yang tinggi, kemudian fisik yang belum mampu 100% untuk melakukan reproduksi, ini berdampaknya pada wanita sangat banyak. Bahkan resiko yang paling naudzubillah yang paling berbahaya adalah kematian saat melahirkan. Karena pada saat melahirkan itu pertaruhan nyawa antara ibu anak, nah itu mereka dipertaruhkan nyawanya, bisa selamat dua-duanya kah, atau salah satunya kah, atau meninggal dua-duanya, naudzubillah. Bahkan ada kasus saya pernah dengar dulu itu 19 tahun melahirkan, padahal usianya muda. Kalau orang-orang mikir usia muda ini cocok iki apa sih kuat istilahnya melahirkan, fisiknya kuat, tidak. 19 tahun melahirkan meninggal dunia. Karena fisiknya tidak kuat. Bahkan ada yang melahirkan di usia sekitar 40 tahun ke atas tapi kuat. Fisiknya masih bisa istilahnya tidak mengalami gangguan yang parah. 40 tahun ke atas hampir 50. Saya pernah menemukan orang gitu melahirkan di usia segitu itu kayak apa ya, masih kuat gitu loh. Jadi setelah melahirkan jangka 2-3 hari sudah aktivitas seperti biasa, kayak kandungannya itu sudah normal gitu, nggak merasakan sakit yang parah. Padahal itu anak pertama. Dia menunggu waktu lama punya anak di usia 40 sekian sudah dapatkan anak, tapi ya dengan izin Allah melahirkannya mudah, anaknya sehat, padahal usianya sudah mendekati kepala 5. Ini tidak bisa menjadi jaminan kalau orang yang muda, seorang ibu yang muda itu nanti fisiknya 100% kuat. Mbok meteng lahir ping pira kuat atau gak mesti. Makane tak lanang ku mikir nek kate anu ya. Itu dipertimbangkan, aja anggar dipe enak-enak itu ae. Kasihan, resikonya itu berat. Di istrinya kok enak. Nah, istrinya itu punya tanggungan yang berat ya. Perjuangannya itu luar biasa. Antum enak. Yang sana yang nanti akhir-akhir enggak enak. Kalau antum enggak mendampingi apa mana sampai pas waktunya melahirkan antum enggak datang, waduh ya nemen. Itu suami itu kalau sampai ketika istrinya bertaruh nyawa dia enggak menemani di sampingnya, wah. Dia seorang suami yang merugi sekali. Nanti dia tidak bisa menemani istrinya yang sedang berperang istilahnya di situ. Dia bisa memperjuangkan dua nyawanya dia sendiri dan nyawa anak. Banyak orang sekarang yang mengabaikan itu, tinggalan didi, ngurus bojone meteng. Oh ya wis kok nek anake lahir takut aparan dulu. Padahal sing lanang ini, sing meteng gitu, malah gak ngreket. Tinggal. Oh, ada kayak gitu tuh ada. Ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Naudzubillah. Kasihan. Bisa jadi hukumnya kita zalim terhadap istri kita kalau seperti itu. Bisa jadi hukumnya zalim terhadap istri kita. Jadi menjadi seorang suami itu tanggung jawabnya besar. Menjadi seorang ibu resikonya juga besar, sama memiliki istilahnya resiko yang besar dua-duanya. Tapi yang lebih berat seorang laki-laki tentunya, karena laki-laki membawa bahtera yang besar tadi, kita yang mengarahkan. Kalau untuk wanita tinggal ikut aja kemana suaminya. Ketika nanti dia ada salahnya ya kewajiban kita yang mempertimbangkan. Jadi kembali lagi ke pandangan medis tentang pernikahan ini, ada dampak kesehatan mental pada pernikahan ini. Kesehatan mental ini biasanya terjadi pada wanita muda yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Karena yang orang-orang yang menikah di usia muda itu terutama laki-laki belum bisa mengontrol emosi ini, moroan tangan, gampang ngeplak guys. Teman istrinya gitu, ya mungkin baru menikah dapat 2 minggu atau 1 bulan masih harmonis. Nanti selanjutnya ada masalah sedikit, nanti gampang tensi, apalagi kalau pulang kerja, panas-panas di pikiran. Langsung istrinya dimarahi dan ini menjadi istilahnya tekanan batin tersendiri bagi sang istri. Kasihan istrinya. Tekanan mental. Bahkan nanti bisa tertular ke anaknya. Kalau anaknya setiap hari lihat orang tuanya bertengkar, orang tuanya nggak akur, ini menjadi pendidikan yang secara tidak langsung masuk dalam memori anak sehingga nanti diterapkan ketika dia menginjak usia remaja, dewasa. Jadi wong sing ngamuan, ya niru bapake. Niru mbok ya itu. Karena kesalahan kita sendiri. Dan kita kadang nggak sadar sama hal itu.
Anaknya nakal diseneni, padahal nggak mau berkaca dulu. Aku dia mendidiknya gimana? Kalau anak itu menjadi seperti itu, jadi ada faktor dari orang tuanya yang terlebih dahulu. Sebelum menyalahkan faktor lain-lain seperti faktor lingkungan, pergaulan dan lain sebagainya, faktor orang tua yang paling utama karena mereka orang-orang yang terdekat yang setiap hari ketemu. Itu. Ini bahaya di situ. Jadi tidak hanya istrinya, anaknya pun bisa terkena gangguan mental atau tekanan batin. Ini bahaya. Jadi orang itu yang kalau sudah mengarungi bahtera rumah tangga, ketika menghadapi satu masalah rumah tangga maka bersabar. Saya mengutip satu cerita ketika Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhum akan dikunjungi sama seorang sahabat. Seorang sahabat ini punya masalah sama istrinya. Dia ingin berkunjung ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia datang sampai depan pintu Sayyidina Umar. Dia mendengarkan suara ono wong rame-rame di sini. Ada suara orang perempuan marah-marah di dalam rumahnya Sayyidina Umar. Rocos, saya ngomel lagi kok. Siapa ya? Kemudian dia mau ngetuk pintu rumahnya Sayyidina Umar nggak jadi. Soalnya Sayyidina Umar ini dia mengatakan, "Idza kana hadza khala" jika keadaan Amirul Mukminin kayak gini gimana? Kalau Amirul Mukminin kayak gitu terus aku ya apa? Seorang Amirul Mukminin, seorang Umar bin Khattab yang dikatakan ditakuti oleh bangsa jin pun takut sama dia. Syaitan pun kalau lewat satu lembah ketemu Umar pilih lembah lainnya. Syaitan takut. Tapi sama istrinya, nah Umar itu takut dia. Ini bojone menang aja dengan Umar. Dah jawab belas. Makanya kata seorang sahabat ini wis mau ngetok gak jadi balik. Aku milih pulang katanya dia. Jika keadaan kalau Amirul Mukminin setelah Sayyidina Umar ibn Khattab kayak gini, ya apa keadaan saya orang biasa. Pakai fahala ya apa aku? Setelah Amirul Mukminin dicinta istri kemudian mau pulang balik badan Sayyidina Umar buka pintu. Kata Sayyidina Umar, "Hei fulan, ta'ala anta, sini kamu." Iya ya Sayyidina Umar, apa tujuan kamu ke sini? Dia ngomong, "Saya datang itu mau cerita ya Umar, mau curhat. Istriku itu loh, dengan itu ngomel lah. Istri saya itu sukaannya itu marah-marah dari isinya itu." Katanya seorang sahabat itu. "Lah saya mau curhat sama antum. Lah kok antum di rumah dimarahi istri. Nah, terus gimana kalau antum aja sama istri diem lah bagaimana saya?" Seorang Sayyidina Umar yang ditakuti sama syaitan, sama istrinya pun dimarahi dia diam. Ini Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar menjawab, "Kenapa kok ditanya itu?" Kemudian Sayyidina Umar mengutarakan, "Aku cukup tentram melakukan perkara, aku cukup tentram karena aku nggak bisa melakukan perkara haram, aku tidak bisa melakukan haram karena ada istri. Dan istri karena itu aku menerimanya dia walaupun dia memarahi karena istriku itu sudah memberikan aku penghalang agar aku tidak melakukan maksiat dan istriku telah mendidikan anakku, maka biarlah dia memarahi aku. Karena itu hanya sementara," kata Sayyidina Umar. Gak ada masalah, gak ada pengaruh. Tak terima sekali aku dimarahi. Jadi Sayyidina Umar gak marah, gak apa-apa. Padahal dia kalau di medan perang paling di depan sendiri. Bapak pedang menghunus paling andus dewi nang arep. Jadi pokoknya paling andus dewi nang arep. Sayyidina Umar. Kalau pakai onta kalau pakai kuda diceritakan kakinya itu kalau dia naik kita hampir menyentuh saking tingginya orang. Tapi sama istrinya diomeli bojone. Iya. Itu Sayyidina Umar. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Ada satu kisah Nabi SAW itu beliau pernah satu waktu di rumahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika itu Sayyidah Aisyah sedang membuat adonan makanan. Datang istri Nabi SAW yang lainnya, karena di poligami istrinya kurang lebih 9. Tujuannya Nabi berpoligami untuk memberikan nafkah, untuk memberikan pengayoman terhadap istri-istri para syuhada ini, karena suaminya mereka semua syahid di medan perang. Kemudian ada satu istri Nabi namanya Ummu Saudah. Ummu Saudah ini datang ke rumahnya Rasulullah SAW dengan tujuan memberitahu, jatah malamku aku kasihkan sama Siti Aisyah. Tak kasihkan sama Siti Aisyah, soalnya aku masih tua. Saya sudah tua ya Rasul, saya tidak mampu melayani Anda, maka jatah malamku tak kasih kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah sedang mengadoni kue waktu itu, buat adonan makanan. Nabi duduk di antara mereka berdua. Kakinya Nabi satu tempelkan ke kakinya Sayyidah Aisyah, satu ditempelkan kepada kakinya Sayyidah Hafsah, Sayyidah Ummu Saudah.
melihat itu, kemudian Sayyidah Aisyah mengambil adonan yang masih mentah, mengatakan kepada Ummu Saudah, makan ini. Kata Ummu Saudah, loh, enggak mau itu mentah. Dan Aisyah, makan. Kalau enggak makan, tarau ke wajah. Dia enggak mau dia. Dia enggak mau itu mentah. Sama Sayyidah Aisyah diambil satu genggam, diraup ke wajah. Nabi melihat itu, diam. Lihat isinya bertengkar, diam. Siti Saudah merasa didolimi, diambil adonan Sayyidah Aisyah, ditepok ke wajah Sayyidah Aisyah. Itu kan di sebelah Nabi, tengah-tengah ini Nabi. Diam Nabi. Enggak marah, dimarahin Nabi, diam main. Itu akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi beliau tahu bahwa kalau poligami pasti akan mendatangkan badai ke rumah tangga. Jadi beliau sudah biasa menghadapi masalah seperti itu. Bahkan pernah satu waktu beliau merenung di depan rumahnya. Datang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu sebelahnya Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar ini orangnya pemalu. Kalau tidak dijak omong, nggak ngomong. Menang, Nabi menang dia. Datang nggak lama kemudian Sayyidina Umar masuk. Datang, Assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang, Umar duduk. 10 menit, 15 menit ditunggu Umar. Nggak ngomong-ngomong, wong loroi. Ya, kalau Umar sudah tahu, kalau Abu Bakar nggak ngomong, soalnya Nabi diam. Tapi kalau Rasul ini kenapa kok diam? Kemudian Sayyidina Umar memulai pembicaraan. Sayyidina Umar mencoba membuka topik pembicaraan. Ya Rasulullah, ya Umar, kata Rasulullah. Ana pengen curhat ya Rasulullah. Soal istiqanah itu loh. Sudah ana cukupi kebutuhannya setiap hari. Sudah tak penuhi istilahnya nafkahnya dia lahir batin, uang belanjanya, keperluannya tak lengkapi. Masih marah-marah ya. Rasulullah tertawa. Umar cerita kayak gitu, Nabi itu tertawa. Sayyidina Abu Bakar itu tertawa. Kemudian Umar berkata, ya Abu Bakar, aku tahu engkau tertawa karena engkau melihat Rasul tertawa. Tapi engkau ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Kata Rasulullah SAW, kalian tahu, aku tadi di sini, duduk di sini, apa istilahnya menenangkan pikiran itu, karena ulah anak kalian. Kan Nabi menikahi anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang namanya Siti Aisyah dan menikahi anaknya Sayyidina Umar namanya Siti Hafsah. Kata Nabi SAW, aku di sini ki lho, sumpek aku bergaulai anakmu loro iku lho. Sumpek judet nah itu. Lho iku sekelas Nabi SAW. Apalagi antum. Mau rumah tangga enggak ada masalah, ya rabi. Mesti cara menghadapinya kayak Nabi, sabar sudah, enggak ada cara lain. Allah kan janji dalam Al-Qur'an, innallaha ma'as-sabirin, aku bersama orang sabar kata. Allah kan selalu menuntut orang-orang yang sabar itu menemui jalan keluarnya. Kalau orangnya nggak sabar, mesti oleh celokok. Tapi kalau yang sabar, kasih Allah jalan keluar. Beritahu. Dengan cara apa? Bisobri wassalat, dengan sabar dan sholat. Menggandengkan dua hal ini, sabar dan sholat. Kenapa? Karena kalau orang nggak sabar, nggak akan mampu melakukan ibadah apa. Dia harus sabar. Intinya menghadapi sesuatu itu, ya sabar, mengontrol emosi. Sudah mampu paling tidak punya gambaran di depannya. Kalau nanti menikah atau nanti melakukan mau poligami umpamanya ya, mau nikah lagi ya pada kalinya harus tahu nanti bakalan seperti ini. Ataupun kalau nggak poligami ya, mau menikah, saya mau menikah. Apa saja yang dipersiapkan dalam nikah? Nanti bagaimana kita menghadapi bahtera rumah tangga ini? Masalah itu menghadapinya dengan cara apa? Bagaimana syariat Islam mengatur memberi jalan keluar pada setiap masalah-masalah itu dalam kitab fikih nikah al-muqahad semuanya ada. Dan yang utama intinya dari menghadapi problem itu nanti adalah sabar. Dan ini yang kadang-kadang para pemuda-pemuda yang menikah muda nggak bisa sabar. Banyak perceraian sekarang itu menikah 1 tahun cerai, 2 tahun cerai ya karena nggak sabar. Karena pencapaian syaitan, pencapaian tertinggi syaitan itu ketika bisa memisahkan anak Adam. Anak Adam sudah terikat janji pernikahan, kemudian syaitan hadir membuat mereka bertengkar sampai akhirnya melakukan perceraian. Ini adalah suatu prestasi yang hebat bagi syaitan. Tapi ketika mereka belum menikah, syaitan akan mendekat-dekatkan, memanggil orang untuk pacaran, memberikan kayaknya penuh rasa cinta yang kasih, yang penuh membara sehingga pembawaan untuk pacaran itu ada, gonta-ganti pacar sana sini dan lain sebagainya, mengajak jalan-jalan, berhalwat, bersentuhan dan berhubungan dengan mahram, karena alhamdulillah sampai ada yang terjerumus ke dalam lubang berzinahan. Ini persesanya setan itu kalau belum menikah. Tapi sebaliknya, ketika antum sudah menikah, misi setan memisahkan antum, merusak rumah tangga. Di kitab Talbis Iblis karya Ibnu Jauzi, dia mengatakan dalam bab Talbis Iblis kepada orang yang menikah, bahwasanya setan itu punya lebih dari 100.000 cara untuk memisahkan rumah tangga seseorang. Nggak bisa pakai satu cara, masih banyak cara yang lain. Nah ini harus diwaspadai.
Kalau kita mudah emosi, mudah memutuskan perkara dalam kondisi marah, mudah memutuskan suatu keputusan dalam kondisi emosi, kondisi kepala yang panas, keputusan itu akan menjadi keputusan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini bahaya. Kalau sampai diteruskan ini bahaya. Jadi mengetahui masalah, kemudian mencari jalan keluarnya dengan cara yang tenang, dengan kesabaran, dengan bermunajat kepada Allah, itu jalan keluarnya. Jangan kemudian pas saat waktu marah-marah mengeluarkan statement atau naudzubillah sampai mengatakan istrinya, oh aku ceraikan, oh aku talak, ini jangan sampai terjadi. Banyak sekarang yang terjadi itu karena itu. Anggur ngomongnya plus juta lalu. Seorang laki-laki mengucapkan talak sama istrinya, dianggap cerai dia. Kalau ada talak yang kedua, haram menggauli. Ini bahaya kalau mereka sudah mengucapkan itu. Bahaya. Karena kadang orang nggak mengerti, hanya mengakui perkataan benar enggak. Maknanya lebih dari itu. Maknanya lebih dalam daripada itu. Susah kalau seseorang sudah nyeplos ngomong gitu, diralat nggak bisa. Sudah kadung. Terhitung dia cerai lagi. Berarti kalau sudah talak 3 sudah selesai. Bisa lagi. Ini bahayanya di situ ketika memberikan suatu keputusan saat marah. Makanya dalam rumah tangga itu tidak boleh dua-duanya menjadi api. Harus satunya menjadi air. Ketika satu menjadi api, satu menjadi air. Untuk mendinginkan. Jangan sampai ketika istri antum marah, antum ikut marah. Jangan sampai. Harusnya antum menjadi peredam. Menjadi air di situ. Mendinginkan. Memanggil istri antum. Seperti Nabi SAW ketika Aisyah marah dipanggil Zawji, Ta'al, sini. Didudukkan di sebelah Rasulullah SAW. Kemudian Nabi memberikan nasihat-nasihatnya. Memberikan pujian-pujiannya. Bagaimana Nabi memanggil Siti Aisyah dengan sebutan ya Humaira, wahai yang memiliki pipi kemerah-merah. Nabi romantis sekali, istrinya marah, nasihati sama Nabi. Nabi tidak ikut marah. Ini yang sebagai contoh kita. Ojo melu ngamuk, ojo melu nesu. Sing lanang ngamuk, sing wedok ya melu ngamuk. Ya keras omah belut. Keiring tinju bisa nih ngene. Bukaran dewi. Ini kadang-kadang kita tuh gitu. Menganggap sepele ya seperti itu. Sehingga mendahulukan emosi yang datang adalah mudarat. Naudzubillah. Jangan sampai ini terjadi. Jadi poin pertama seperti nikah, belajar untuk bersabar terlebih dahulu. Karena nanti problemnya banyak. Karena nanti problemnya itu akan luar biasa. Karena itu sudah misinya siapa? Untuk memisahkan anak Adam yang terikat janji pernikahan, yang terikat dengan nikah itu mereka akan berusaha semaksimal mungkin berumah tangga itu berantakan, berumah tangga itu terus-terusan halang-halang. Apalagi yang masih muda-muda, yang emosinya masih labil, ini luar biasa. Mereka menggoda sana sini, senang mereka menggoda itu. Apalagi kalau sampai berhasil sampai cerai, wah prestasi gitu. Setan senang sampai yang ini bahaya kalau dibiarkan. Maka menguasai diri, bersabar, belajar mengetahui nanti ke depannya itu apa yang akan kita lakukan. Mengetahui bagaimana nanti ke depannya apakah kita sanggup menyelesaikan masalah itu dengan sabar atau kita masih mungkin hari ini masih jadi orang yang temperamen, hari ini masih jadi orang yang nyamuan. Nah, itu kalau mendekati waktu-waktu pernikahan apalagi di usia saya masih muda di bawah 30 tahun, persiapkan itu, hilangkan semua amarah-amarah, belajar jadi orang yang sabar menerima kekurangan, terutama laki-laki biasanya ngomel itu belanja kurang ngegas. Itu kok nolawu ngegas. Ngidam gak dituruti swampluk panci di lanang. Kadang-kadang itu kita nggak sabar ya, akhirnya terus sabar. Dia harus mengerti kondisi, oh istriku hamil, oh istriku maaf sedang datang bulan. Nah itu harus mengetahui bahwa saat-saat itu wanita memang emosinya sudah stabil. Sebagai suami bagaimana? Kembali kepada contoh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada istrinya, mendudukkan istrinya, memberikan pengarahan, memberikan istilahnya kedamaian kepada mereka, meredakan emosi atau memberikan suasana yang gembira, bukan malah menyulut mereka untuk menyulut istri untuk semakin marah. Ajarkan mereka tentang sesuatu yang mungkin mereka belum pernah tahu, seumpamanya tentang suatu hukum apa dalam agama Islam yang kita tahu tapi istri kita belum mengetahui, kita ajarkan mereka jauh bisa berbicara empat mata, dijelaskan ini hukumnya seperti ini, yang boleh ini, yang nggak boleh ini, dengan bahasa yang santun, sekali-kali dikasih canda, sekali-kali diberi istilahnya ya guyonan-guyonan lah agar tidak tegang suasananya. Itu seharusnya kita seperti itu. Jadi jangan sebaliknya, jangan malah dibalik dengan emosi. Kemudian dari pandangan medis yang terakhir,
Ini yang saya sampaikan adalah adanya kebiasaan pasangan muda-mudi ini untuk menunda mempunyai keturunan. Ini menurut penelitian dokter yang saya baca dan yang saya himpun, ini suatu kebiasaan yang salah. Karena pada hakikatnya menikah itu ingin memiliki keturunan, bukan menunda keturunan. Berarti ketika mereka menunda keturunan, mereka menyalahi syariat Allah. Allah memerintahkan tadi di dalam Al-Quran untuk berkembang biak, berarti diperintahkan untuk punya anak. Dengan alasan saya punya teman menikah usianya muda, masih 18 tahun dia menikah. Dia ingin punya anak nanti kalau umur 25. Saya katakan kalau antum ingin punya anak umur 25, ojo rabi saiki kau. Rabi yo meneh terus lawe. Kenapa? Percuma kamu membangun rumah tangga sekian tahun tapi nggak ada anak, nggak menghasilkan anak. Percuma, buat apa? Nggak lengkap rumah tangganya. Kamu menunda keturunan sama dengan kamu menunda takdir Allah. Nggak boleh. Ini salah seperti ini. Jangan berpikir punya anak nanti repot, didik anaknya susah, memberikan pengarahan ke anaknya kok belum siap aku jadi bapak. Jadi bapak ya rabi. Jangan gitu. Jadi harus siap mampu lahir batin, harus siap. Kalau sampai penunda seperti itu, dosa-dosa jelas dosa dia. Karena aturan pernikahan adalah salah satu tujuannya menunda keturunan. Kalau dia menunda-nunda itu, kalau dia tidak mau mempunyai keturunan pernikahan, maka dia telah menyalahi syariat Allah. Dan menyalahi syariat Allah hukumnya dosa, sudah jelas. Jadi ketika sudah menikah harus tanggung jawab. Jangan sampai kemudian lari dari tanggung jawab. Kita tidak mau, sampai menunda sekian bahaya kalau sampai ini ditunda-tunda terus itu. Kalau nanti Allah berubah, kalau Allah nanti takdirnya tidak memberikan kamu keturunan gimana? Kalau Allah tidak menghendaki kamu mendapatkan keturunan, jangan menyesal nanti karena antum sendiri yang memulai. Antum sendiri yang memutuskan untuk tidak punya anak. Nah, ini bahaya. Sekarang itu mudah-mudahan yang itu. Menikah dulu tapi anak yang benar-benar salah. Kebiasaan yang salah. Kalau bisa, secepatnya setelah menikah itu segerakan punya keturunan, punya anak. Atau punya anak itu nanti adalah salah satu aset orang tua yang nantinya itu bisa menyelamatkan orang tua dari siksa kubur, menyelamatkan orang tua dari panasnya neraka itu anak. Kalau bisa mendidik anaknya jadi anak yang saleh, ahlul Quran, hafal Quran 30 juz, kata Allah, orang tuanya didudukkan di sebuah singgasana yang megah, anaknya datang membawa mahkota yang lebih putih daripada susu, yang lebih terang daripada matahari, dan mahkota itu akan diberikan kepada orang tuanya itu sebagai penghargaan bahwa telah mendidik anaknya menjadi ahlul Quran. Dan nanti si anak itu diperintahkan oleh Allah, bacalah ayat Quran sampai mana kau penghafalnya. Dibacakan ayat Quran sampai habis, maka dia akan mendapatkan surga yang tertinggi di sisi Allah, yaitu surga Firdaus. Ini harapan semua orang tua dan harapan bagi orang-orang yang nantinya akan menjadi orang tua, yang nantinya akan menikah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, pesan saya kepada para pemuda-pemuda yang berencana untuk menikah atau yang baru saja menikah. Banyak-banyaklah belajar tentang ilmu agama. Banyak-banyak belajar tentang ilmu Allah. Fikih tentang pernikahan itu sangat luas. Dijelaskan hari ini, besok belum tentu selesai. Sangat luas sekali penjabaran. Yang pertama, pesan saya kalau antum ingin menikah, persiapkan diri. Secara fisik, secara dan batin. Kalau antum sudah menikah, maka kuasai diri Anda. Jangan mudah antum marah, jangan mudah dalam artian memutuskan suatu perkara tadi dalam kondisi yang mana, jangan. Pastikan ketika antum ada suatu problem masalah, istighfar, tenangkan hati, tenangkan jiwa. Obrolkan dengan keluarga, obrolkan dengan istri dengan bahasa yang santun. Jangan ditimbali dengan masalah. Kalau yang belum menikah, pelajari dulu. Nah, setelah menikah ini perjalanan Anda panjang. Kewajiban seorang suami mendidik istrinya menjadi istri yang salihah, menjadi istri yang benar-benar taat pada agama Allah. Ini menjadi kewajiban seorang suami juga. Jadi kalau antum sudah siap mampu, itu orang menikahlah. Tapi kalau antum belum mampu untuk mendidik, mengarahkan istri antum, maka jangan lakukan dulu, bahaya. Yang ada malah antum bawa dia, mengarahkan dia ke jalan yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Melenceng keluar dari syariat Allah, terutama dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena pada hari ini banyak sekali orang-orang itu yang seakan-akan mereka sudah paham agama, mereka sudah tahu agama, padahal di dalamnya itu terdapat banyak talbis syaitan, talbis iblis, langkah-langkah syaitan yang menyusup di dalamnya. Bagaimana kita sebagai seorang suami mengarahkan istri, mengarahkan anak-anak kita, atau mengarahkan diri kita pribadi biar lebih terarah, biar lebih lurus.
biar lebih tahu mana yang hak, mana yang batil, itu perlu dipersiapkan sebelum menikah. Kalau pernah sudah menikah, maka arungi bahtera rumah tangga itu dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, junjung tinggi keimanan ketakwaan kepada Allah, kembalikan semua masalah yang ada dalam hidup kepada Allah Subhanahu wa taala, rujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan diselesaikan sendiri, jangan sok bisa menyelesaikan masalah sendiri. Tidak akan bisa. Allah menantang dalam surat Ar-Rahman, ya ma'asyaral jinni wal insi inni istata'tum min aqtaris samawati wal ardi faghfir. Wahai jin dan manusia, kalau kamu mampu tembus langit dan bumi, tebusan kata Allah. La taghfuduna illa bisultan. Kamu enggak akan mampu tanpa izin Tuhan, tanpa izin Sang Penguasa. Maka hadirin dirahmati oleh Allah, pertama, jadilah orang-orang yang sabar dalam setiap masalah. Pelajari harga mengenai pernikahan itu sebelum antum mengarungi rumah tangga nikah. Pelajari tentang fikih-fikih nikah, pelajari tentang bagaimana permasalahan nikah nanti ke depannya. Dan yang terakhir yang saya sampaikan, jangan terburu-buru menikah karena nafsu. Jangan terburu-buru menikah kalau belum 100% siap. Siapkan diri Anda, siapkan semuanya baru menikah. Jangan sampai bahtera rumah tangga itu hancur sia-sia karena hanya mendahulukan nafsu syahwat tanpa mementingkan atau mendahulukan syariat Islam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya, kalau ada salah datang dari kami pribadi. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut susunan acara selanjutnya adalah penutupan dan doa yang akan dipandu oleh Fikri Iza Latiful Kohar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqabbilna biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khatibil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fir rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.